Good morning everyone. Morning. Gimana kabar kalian? Baik. Ini jawabnya belum khas ala ibu. Kalau kalian ditanyain ibu kabar, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, sukses. Gitu ya? Oke? Ibu ulang ya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses, sukses. Nah, good job itu tandanya murid-murid ibu, karena kita perlu banget yang namanya afirmasi positif di pagi hari biar kita semangat ngejalani jam-jam di jam-jam berikutnya. Oke, anak-anak, kita presensi terlebih dahulu ya. Haira, Hadir, Bu. Farah, Hadir, Bu. Waki, Hadir, Bu. Karina, Hadir, Bu. Rahma, Hadir. Dila, Hadir, Bu. Latif, Esa. Sakit apa ya, Sa? Sakit gigi. Sakit gigi. Ada mengkabari kalian mungkin surat gitu menitipkan? Tidak. Oke, jadi untuk teman-teman lainnya, kalau semisal kalian sakit, kalian harus menitipkan surat ke teman kalian yang berangkat gitu. Nanti tolong disampaikan ke Esa ya, kalau mau izin atau sakit harus menitipkan surat. Kalian juga ya, oke? Oke. Kak Ibu rasa kalian harus ini dulu, siap-siap. Kalian singkirkan terlebih dahulu barang-barang yang kiranya mengganggu kalian selama proses belajar nanti, kegiatan belajar. Biar ilmu yang kalian terima tuh langsung ke kalian, gak nemplok dulu di barang tersebut. Mungkin botolnya boleh disingkirkan di ini, sampah-sampahnya yang ada di depan kalian disingkirkan terlebih dahulu. Udah ya? Udah. Oke, good job. Sebelumnya biar kita lancar kegiatan KBM pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke? Untuk ketua kelasnya siapa? Dila. Oke, Dila dimohon disiapkan. Bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Oke. Ibu mau tanya nih, kalian udah sarapan belum pagi hari ini? Puasa. Udah sahur kan? Kalian sahur nggak? Sahur. Ada yang enggak? Yang enggak kenapa? Ketiduran. Aduh, pasang alarm ya seharusnya ya. Biar kalian ngerasa nggak kalau misalkan nggak sahur sama sahur tuh lemes jadinya? Biasa aja. Tapi yang kalau misalkan terbiasa sahur, kalian jadi lemes nggak? Jadi lemas. Ya, jadi lemes ya. Kenapa ya kita kalau misalkan yang terbiasa sahur jadi lemes kalau misalkan nggak sahur? Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, karena itu nggak ada asupan energi ke tubuh kita. Nah, makanan yang kita makan itu merupakan sumber energi bagi kita. Nah, perlu kalian tahu bahwa makanan yang kalian makan kayak apa. Contohnya tadi Haira sarapan pakai apa? Sahur. Sahurnya pakai Nasi. Nah, terus sup. Udah. Kentang. Oke. Nah, tadi Ira nasi, kentang, terus itu yang sop, itu merupakan sumber energi bagi kita. Nah, dalam makanan itu mengandung yang namanya karbohidrat, lemak, protein yang merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Ibaratnya kalian pernah nge-charge HP? Ya. Nah, kalau misalkan charge HP itu jadinya energinya full ya? Ya, sama kayak tubuh kita. Makanan yang kita makan itu ibaratnya kita makan sedang nge-charge energi. Nantinya makanan yang kita makan itu diolah oleh metabolisme tubuh kita menjadi energi. Nah, gimana sih cara kita tahu kalau makanan yang kita makan itu mengandung zat kimia yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh? Ada yang tahu? Gimana cara ngeceknya? Apakah dengan
ilmu hitam ataukah dengan ilmu apa? Tidak tahu. Nah, di sini perlu banget yang namanya peran ilmu kimia untuk menganalisis apakah makanan yang kita makan itu mengandung zat kimia yang baik oleh tubuh. Nah, maka dari itu kita harus semangat belajar kimianya, harus selalu rajin belajar kimia biar kita nantinya bisa tahu, bisa menganalisis nantinya zat kimia makanan yang kita makan apakah mengandung zat kimia yang baik yang diperlukan oleh tubuh atau malah zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Oke, semangat ya belajar kimianya. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi adalah kalau misalkan mau menganalisis itu masuknya ke kimia analisis. Nantinya bisa kalian kerja mungkin di bagian ahli analisis, itu bisa gitu. Oke, anak-anak, ibu mau tanya lagi nih. Kalian pernah nggak membakar kayu ketika mungkin ditungku di rumah nenek kalian gitu? Pernah nggak? Pernah. Nah, kalau misalkan udah dibakar, itu bentuknya jadi apa nanti akhirnya? Abu, terus juga arang ya kalau misalkan pembakarannya itu nggak sampai akhir. Nah, terus kalian pernah nggak merebus air atau membekukan atau memasukkan air ke freezer gitu? Pernah. Kalau misalkan didinginkan, air akan menjadi apa? Menjadi es. Kalau misalkan air direbus, itu muncul apa? Uap. Oke. Tapi kalau misalkan nih es terus dibiarkan di ruangan terbuka akan kembali lagi ke air? Iya. Ya. Nah, teman-teman, ternyata tadi ada yang materi atau benda-benda yang kalau misalkan dikenai suatu aktivitas kayak dibakar, itu nggak bisa lagi kembali ke bentuk kayu, betul? Tapi ada juga materi seperti air yang dilakukan kayak dibekukan, didinginkan, ataupun dipanaskan, itu akan kembali lagi ke bentuk semulanya, ke bentuk air. Nah, jadi kesimpulannya, ternyata materi yang kita ada di kehidupan sehari-hari, benda di kehidupan sehari-hari memiliki perubahan yang berbeda-beda. Ada yang ke bentuk semula, bisa ke bentuk semula, ada yang tidak bisa. Nah, itu disebut dengan perubahan materi kimia sama fisika. Nah, yang tadi yang bisa ke bentuk semula itu disebut dengan perubahan fisika, perubahan materi fisika. Yang tidak bisa itu perubahan kimia. Oke, jadi kita akan membahas bersama hal tersebut, materi tersebut di dalam subbab hakikat ilmu kimia. Oke, sebelum masuk materi kita harus tahu tujuan pembelajarannya biar kalian, aku setelah ini berarti bisa menjelasin apa, bisa ngerti apa gitu. Nah, tujuan pembelajaran hakikat ilmu kimia yang pertama yaitu kalian peserta didik mampu menjelaskan apa itu ilmu kimia, terus juga peserta didik dapat menjelaskan apa itu materi, terus susunannya, sifat, serta perubahan perubahan materinya gitu. Oke, kita masuk ke materinya ya.